Sedot. Oke, boys. Bab 2307 perbedaan muncul, baru saja sampai di pintu mobil. Setelah Huaduo mencium aroma samar yang keluar dari mobil, matanya berbinar dan dia segera tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Fugui, cepat kemari, aku tahu siapa itu." Huaduo tidak sabar untuk membuka pintu mobil. Orang yang berada di dalam mobil saat ini tidak lain adalah Sister Ming. Sister Ming tersenyum dan duduk di baris kedua, melihat Huaduo yang tersenyum di depannya dan Li Fugui serta yang lainnya berdiri di belakang Huaduo. Setelah hening sejenak, Huaduo dengan cepat melangkah maju, membuka lengannya, dan memeluk erat Sister Ming. "Sister Ming, aku hampir merindukanmu. Ngomong-ngomong, bukankah kamu sangat sibuk di game ke-6 sekarang? Mengapa kamu benar-benar punya waktu untuk datang ke sini, kota Jiangnan?" Saudari Ming tersenyum dan menepuk bahu Huaduo. Dia berkata terus terang, "Bisnis itu sibuk, tapi ada juga saatnya pekerjaan selesai." Li Fugui tidak ingin memikirkannya, tapi dia melangkah maju dengan seringai di wajahnya dan datang ke belakang Huaduo. Dia meraih kerah Huaduo dan menariknya mengambil tempat apapun. Huaduo ditarik oleh Li Fugui, sebelum dia bisa berbicara. Tidak ada yang menyangka bahwa Li Fugui akan begitu tidak tahu malu, sehingga dia membuka tangannya dan memeluk Sister Ming dengan erat. Pada saat yang sama, dia meniru nada bicara Huaduo dan berkata, "Sister Ming, aku hampir merindukanmu. Ngomong-ngomong, kamu tidak ada di sini sekarang." Sister Ming membeku di tempat. Dia tidak pernah menyangka Li Fugui akan datang ke sini setelah bertemu dengannya. Lihatlah bunganya lagi. Melihat Li Fugui seperti ini, aku merasa gatal karena kebencian. Tanpa pikir panjang, dia melangkah maju dan meraih daging lembut di pinggang Li Fugui. Dia tampak marah dan memarahi. "Li Fugui, apakah kamu akan menderita kerusakan jika kamu mati? Cepat lepaskan, jangan bertingkah seperti gangster, oke?" Setelah melepaskan Sister Ming, saat Li Fugui masuk ke dalam mobil, dia bertanya sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, apakah semuanya sudah diatur untuk game ke-6 sekarang?" Sister Ming mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, jika saya tidak bisa mengaturnya di sana, beraninya aku lari ke sana." "Kota Jiangnan datang menemuimu?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Itu benar. Bagaimanapun, Biro ke-6 memiliki tanggung jawab yang berat." Li Fugui pertama kali memperkenalkan pendeta Tao Qianhe dan yang lainnya kepada saudari Ming. Tunggu sampai semua orang berkenalan, saudari Ming memulihkan pikirannya dan berkata langsung kepada Li Fugui, "Fugui, sekarang kamu telah mengumpulkan 3 senjata ajaib utama, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Li Fugui bahkan tidak memikirkannya. Dia menoleh dan melihat melalui jendela mobil ke arah desa Xiaoxi. Kemudian dia berkata terus terang di depan beberapa orang, "Saya pikir jika memungkinkan, kita akan kembali ke desa Xiaoxi malam ini dan membuka segelnya." Tidak ada yang menyangka Li Fugui akan kembali ke desa secepat ini. Terutama Suster Ming. Dia berpikir bahwa setelah Li Fugui kembali, dia setidaknya akan mendiskusikan tindakan pencegahan dengan mereka dengan hati-hati. Pastikan tidak ada yang salah sebelum pergi ke desa Xiaoxi untuk membuka segelnya. "Fugui, apakah kamu tidak akan mendiskusikan tindakan pencegahan dengan semua orang? Juga, apakah kamu tahu cara membuka segel setelah melewatinya?" Sebelum kembali, Zeng melakukan percakapan pribadi dengan Ling Suzi yang meninggalkan kota Yanjing selama hampir 1 jam. Hanya dalam waktu 1 jam ini, Ling Suzi telah mengajari Li Fugui satu persatu cara membuka segelnya. "Jangan khawatir, karena aku berencana membuka segelnya malam ini. Aku pasti punya cara untuk membukanya. Kita akan makan malam di hotel nanti.
Setelah makan malam, kita akan tiba di desa Xiaoxi pada jam 8 malam ini. Dalam perjalanan ke desa Xiaoxi, saya akan memberitahu Anda cara memecahkannya. Selain itu, hanya 2 orang yang diperlukan untuk membuka segel kali ini. Yang lain akan menunggu di sekitar desa untuk sementara waktu. Setelah segelnya dibuka, mereka akan tinggal di desa. Murid sekte di desa dan murid sekte yang bertugas mengatur formasi pasti akan menyerang orang-orang di desa, jadi yang harus Anda lakukan adalah membunuh semua ini. Murid sekte, Li Fugui tidak memiliki belas kasihan terhadap 6 sekte utama. Dia tahu, bajingan ini hampir semuanya berhati batu. Dia berbelas kasihan kepada orang-orang ini. Tetapi orang-orang ini sama sekali tidak akan bersikap baik kepada penduduk desa Xiaoxi. Sister Ming biasanya bertahan lama di game ke-6. Hubungannya dengan 6 sekte besar sangat sedikit. Sekarang dia mendengar bahwa Li Fugui berencana untuk membunuh semua murid sekte yang tinggal di desa Xiaoxi. Dia bertanya dengan bingung, "Fugui, bisakah kamu memberitahuku berapa banyak murid sekte yang tersisa di desa Xiaoxi?" Penyelidikan, Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak yakin, tapi menurut saya setidaknya ada 100 orang. Dia berbisik, "Apa? Ratusan orang? Fugui, apakah terlalu kejam membunuh begitu banyak orang dari 6 sekte besar sekaligus?" Li Fugui berkata dengan keras tanpa memikirkannya, "Kejam? Bagaimana jika kamu tahu bagaimana menjadi kejam? Kamu tidak akan melakukan apapun untuk menyegel puluhan ribu orang di desa Xiaoxi." Saudari Ming, ingat, kamu tidak boleh berbelas kasihan kepada murid sekte dalam tindakan ini. Jika kamu tidak mendengarkanku, ya, maka jangan ikut serta dalam aksi ini. Saudari Ming juga merasa sedikit tidak senang. Saya rasa dia juga wakil direktur eksekutif Biro ke-6. Dia cukup untuk mewakili segalanya. Tapi saya baru saja datang ke sini. Dia belum mengatakan apapun. Li Fugui sebenarnya memberi perintah pada dirinya sendiri. "Fugui, aku tidak berbelas kasihan. Aku hanya memikirkanmu. Pikirkanlah. Masih ada kesenjangan tertentu antara kamu dan 6 sekte besar. Jika kamu tidak mendengarkan nasihatnya sekarang, bunuh ratusan 6 sekte besar." Murid, ketika saatnya tiba dan 6 sekte besar telah membentuk kebencian yang mendalam dan menyerang Anda, apakah Anda pikir Anda dapat menahan kemarahan 6 sekte besar? Li Fugui sudah membenci 6 sekte besar inti. Setelah mendengar apa yang dikatakan Suster Ming, berkata tanpa berpikir, "Saudari Ming, saya pikir Anda harus tahu bahwa kebencian antara saya dan 6 sekte besar tidak dapat lagi dihilangkan. Kedua, bahkan jika tidak ada permusuhan antara saya dan 6 sekte besar, kali ini saya mencoba yang terbaik untuk menghancurkan 6 sekte besar. Ini bukan karena saya berperang melawan orang lain, tetapi karena 6 sekte besar terus menguasai dunia seni bela diri kuno. Dalam waktu dekat, dunia seni bela diri kuno pasti akan menghadapi krisis. Akan ada perubahan besar. Pada saat itu, akan ada lebih dari ratusan orang yang tewas. Saya khawatir akan ada jutaan." Huaduo juga memihak Li Fugui saat ini. Dia berkata kepada Sister Ming dengan sungguh-sungguh, "Sister Ming, Fugui tidak berbohong kepadamu. Kamu telah berada di game ke-6 sebelumnya dan tidak mengetahui situasinya di sini. Jadi, kamu mungkin pernah mendengar bahwa Fugui sedang mempersiapkan." Merasa sedikit terkejut ketika saya membunuh ratusan murid dari 6 sekte besar. Tetapi jika Anda seperti saya dan telah mengikuti Fugui, Anda akan tahu bahwa pendekatan Fugui benar. Sekarang Fugui telah menemukan 3 senjata ajaib dan juga menemukan cara untuk membuka segelnya. Kami masih mendengarkan Fugui dan membuka segelnya secepat mungkin untuk menyelamatkan puluhan ribu orang di desa Xiaoxi terlebih dahulu.
Karena orang-orang ini aman, tidak peduli apa yang terjadi antara kita dan 6 sekte besar. Bagaimanapun, pada saat itu, meskipun itu adalah pertempuran, itu akan menjadi pertempuran antara prajurit kuno dan prajurit kuno, dan itu tidak akan ada hubungannya dengan orang biasa. Saudari Ming memandang Hua Duo. Ada keterkejutan di matanya. Pikirkan sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Hua Duo. Duo, kenapa aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kejam sekarang? Hua Duo terdiam beberapa saat. Buka mulutmu. Saya memandang Sister Ming lama sekali tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berpikir bahwa Sister Ming pasti dapat banyak membantu mereka ketika dia datang ke kota Jiangnan kali ini. Tapi yang tidak saya duga adalah, kedatangan Sister Ming sebenarnya akan membawa masalah yang tidak perlu bagi mereka. Li Fugui juga menyadari hal ini saat ini. Dia berpikir sejenak. Kemudian dia bertanya dengan serius kepada Saudari Ming, "Saudari Ming, apa maksudmu?" Saudari Ming bahkan tidak memikirkannya. Dia berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Menurut pendapat saya, segelnya bisa dibuka kali ini. Tapi setelah segelnya dibuka, lebih baik kita menangkap murid sekte ini hidup-hidup sebanyak mungkin." Murid sekte? Kita bisa bernegosiasi dengan 6 sekte besar. Saya pikir mereka memiliki ratusan murid di bawah kendali kita. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengarkan pengaturan kita? Li Fugui merasa terhibur oleh Sister Ming. Dia berkata terus terang kepada Sister Ming, "Sister Ming, apakah menurut Anda sekte itu sama dengan game ke-6? Jika seseorang di game ke-6 kita dikendalikan oleh sekte tersebut, mungkin sebagai bos, Anda dapat berdiri dan menghadapinya itu. Mencoba membuat mereka melepaskan saudara-saudaramu. Tetapi sekte itu tidak akan melakukan ini. Belum lagi kamu menangkap ratusan murid mereka. Bahkan jika kamu menangkap ribuan dari mereka, mereka tidak akan melakukannya. Demi sekte, kehidupan murid ada di tangan kita. Ini adalah kasus sekte biasa, apalagi 6 sekte besar." Chang Qiong mengangguk dan berkata, "Saudara Fugui benar. Jika sekte Tiangang kita menghadapi situasi seperti ini, Anda harus menangkap anggota ketiga dari sekte Tiangang. Mungkin saya masih bisa bernegosiasi dengan Anda untuk 2/3 murid saya. Tetapi jika Anda menangkap 180 murid saya tidak akan peduli. Bagaimanapun, ada ratusan ribu prajurit kuno di dunia. Para murid sekte hanya berjumlah setengah dari mereka. Prajurit kuno yang tersisa, terutama mereka yang merupakan kultivator biasa dan mereka yang terikat dengan keluarga kaya, selama mereka mendengar bahwa sebuah sekte sedang merekrut murid, bahkan jika mereka adalah mereka, menawarkan uang, mereka akan saya juga bersedia bergabung dengan sekte tersebut. Sangat mudah bagi sekte biasa untuk merekrut murid, tetapi lebih mudah lagi bagi 6 sekte besar. Mereka dengan santai menyebarkan berita di dunia seni bela diri kuno, dan dalam waktu kurang dari sehari, ribuan prajurit kuno akan berkerumun. Li Fugui berpikir bahwa bujukan dia dan Chang Qiong akan membuat Sister Ming berubah pikiran. Tapi yang tidak saya duga adalah, tunggu sampai langit selesai. Saudari Ming masih bersikeras pada pendapatnya dan berkata terus terang kepada Li Fugui dan Chang Qiong, "Jangan terlalu banyak bicara. Bukankah kita belum menangkap ratusan murid sekte ini? Saat kita menangkap mereka, jangan, apakah kamu tidak mau biarkan saya bernegosiasi dengan 6 sekte besar? Saya tidak percaya bahwa sekte yang bermartabat dapat memperlakukan kehidupan murid mereka sendiri sebagai apa-apa." Li Fugui sudah mengambil keputusan ketika dia melihat Sister Ming. Sulit baginya untuk mengatakan apapun lagi, karena dia cukup mengenal Sister Ming. Jika saya terus berselisih dengan Sister Ming, mungkin tidak akan memakan waktu lama. Konflik besar akan terjadi di antara mereka,
sangat mendesak untuk menangani 6 sekte besar. Jika mereka yang pertama berkonflik secara internal, ini akan sangat mempengaruhi tindakan selanjutnya. Adapun kemungkinan konsekuensi dari tindakan Sister Ming, setelah Li Fugui mempertimbangkannya dengan cermat, dia merasa bahwa hal itu hanya akan menarik lebih banyak murid sekte untuk mengepung mereka. Jika sebelumnya, Li Fugui mungkin masih takut akan hal ini. Tapi sekarang, para pengikut di sekitarnya, kecuali Ning Panan, yang baru saja menjadi muridnya, adalah camilan yang tidak berguna, sisanya dianggap sebagai master terkemuka. Selama para tetua dan pemimpin sekte dari 6 sekte besar tidak bergabung untuk melawan mereka, dengan kekuatan mereka, akan mudah untuk menghadapi murid sekte biasa ini. Oke, karena kamu bilang begitu, aku akan mendengarkanmu. Saudari Ming, tapi ini jeleknya, jika kamu menyebabkan masalah yang tidak perlu kepada kami karena kelembutan hatimu kali ini, kamu akan bertanggung jawab. Datang dan datanglah. Tahan. Emosi adalah emosi. Namun dalam hal ini di mana nyawa orang lain menjadi taruhannya. Jika Li Fugui merasa sesuatu harus dikatakan dengan jelas, maka harus dikatakan dengan jelas. Jika tidak, hal ini juga membuat saudari Ming berpikir bahwa dia, Li Fugui, membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Sister Ming layak menjadi wakil direktur eksekutif Biro ke-6. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia tidak terlalu memikirkannya, dan bersumpah kepada Li Fugui, "Jangan khawatir, jika ada masalah dengan tindakan tersebut karena penilaian saya akan memikul tanggung jawab." Dia tahu betapa pentingnya operasi ini, tanggung jawab ini. Tidak semua orang yang mau mampu membelinya. Saudari Ming, tolong jangan keras kepala. Kami telah berurusan dengan Fugui dan 6 sekte besar berkali-kali. Kami tahu betapa kejamnya metode 6 sekte besar. Selain itu, operasi ini, jika terjadi kesalahan, itu pasti akan menyebabkan kematian banyak orang yang tidak bersalah. Saudari Ming, Saudari Ming sedikit tidak sabar. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, Apakah Anda membutuhkan saya untuk memberi Anda perintah sebagai wakil direktur eksekutif Biro ke-6? Ibu Pertiwi, Chang Qiong dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Li Fugui dapat melihat sekilas apa yang mereka pikirkan melalui ekspresi wajah Ibu Pertiwi dan lainnya. Tampaknya, dalam pandangan Dimu dan lainnya, sudah ada pembuat onar di sekitar Li Fugui, tapi sekarang tiba-tiba muncul orang lain yang bahkan lebih kejam dari orang lain. Sepertinya itu akan memakan waktu lama, kehidupan Li Fugui akan semakin sulit. Untuk ini, Li Fugui hanya bisa tersenyum pahit. Dia langsung melewatkan topik ini dan berkata terus terang kepada semua orang, "Oke, mari kita tidak membicarakan hal ini sekarang. Mari santai. Setelah makan malam, kita akan pergi ke desa Xiaoxi." Dikatakan ketika Li Fugui pergi ke Tiguoa untuk menempatkan para elf tadi malam. Di bawah komando Master Xuan Ming, Master Sekte dari 6 sekte utama mengatur susunan penghancur jiwa dalam waktu kurang dari setengah jam. Formasi seperti ini, belum lagi orang biasa. Bahkan prajurit kuno yang lebih lemah pun tidak dapat menahan erosi formasi. Kurang dari 3 hingga 5 menit, saat puluhan ribu orang di desa Xiaoxi berubah menjadi zombie. Pemimpin sekte, Anda baru saja menarik formasi. Bersambung.